agenda yang direncanakan maupun agenda-agenda yang tidak direncanakan, sangat kami harapkan adanya konsolidasi-konsolidasi seperti ini. Ya, bahkan ke depan, Ustadz, kami berharap konsolidasinya bisa saja melalui udara, ya bisa saja melalui secara online. Ya, oleh karena ya hal seperti ini sekali lagi sangat kita butuhkan dalam aktivitas Wahda Peduli. Semoga kita dipertemukan kembali di dunia, kalaupun tidak di dunia, semoga kita dipertemukan di surganya Allah SWT. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Namun alhamdulillah ya, untuk Mamuju ini Allah masih izinkan kaki ana melangkah dan menampakkan di jejak-jejak yang pernah ana di sini, kurang lebih 15-16 hari saat terjadi bencana gempa. Akhwafillah yang saya hormati, Ketua DPD sebagai penasehat dari Wahda Peduli, DPD Mamuju, Ketua WP Kabupaten Kota Mamuju, dan semuanya kepala-kepala divisi. Kenapa kemudian ana sebelum berangkat waktu itu masih di Palu, ana hubungi Ketua DPD, ana mau ke Polman, dan ana berharap ana bisa singgah di sini untuk melakukan konsolidasi. Karena ternyata Masya Allah, setelah anak keliling di beberapa daerah, terakhir di Kalimantan kemarin, ya, ada hal-hal yang memang secara umum adalah harus kita jaga. Ya, kenapa? Karena disadari atau tidak, ada beberapa poin yang anak akan sampaikan pada kesempatan ini. Ya. WP ternyata sangat dibutuhkan. Ketika hari ini beberapa DPD ya, khususnya di daerah Sulawesi Selatan ya, yang belum mengerti betul fungsi dan hal-hal yang akan dikerjakan oleh Wahda Peduli, sehingga mereka menganggap kalau cuma seperti itu kita bisa. Tapi ada hal lain yang ternyata memang tidak bisa didapati kecuali dengan basic, diawali basic, kemudian navigasi darat dan delta, itu tingkatannya begitu ya. Basic, navigasi, navdat, kemudian delta, itu proses. Dan hari ini alhamdulillah beberapa DPD sudah tahu ya, sehingga mereka begitu anak kasih tahu itu langsung maraton ya. Beberapa daerah yang memang tidak, anak belum ketemu langsung face to face ya, rapat, memang biasa-biasa saja. Dan alhamdulillah Mamuju, karena anak sudah berapa hari di sini waktu itu, dan anak intens interaksi dengan Ustadz Amir, dan Ustadz Amir juga tahu bagaimana kondisi lapangan, dan memang langsung high respon untuk hal semacam ini. Kayak kemarin di Sidrap itu hanya menunggu kebijakan dari pusat, dalam tanda kutip DPW gitu kan. Makanya begitu anak datang tadi malam, kalau saya bilang tadi itu tadinya orang Jawa ya, maksudnya malam apa saya di sana itu ya, malam Sabtu ya, lumayan juga jaraknya itu dari Polman ke Sidrap ya. Ya alhamdulillah, jadi anak coba cukup sampai di Sidrap saja, karena malam itu juga harus balik ulang ke Polman. Tapi ala kulli hal, ternyata begitu anak rapat dengan mereka dan memberitahukan bagaimana kebutuhan WP ini sebenarnya, mereka langsung respon, high respon. Bahkan ketua DPD nya langsung, antum harus secepatnya. Ya Ustaz, siap, pokoknya kalau tidak akhir bulan ini mungkin awal bulan depan kita akan adakan itu. Alhamdulillah, itu yang pertama. Yang kedua, bagi WP-WP yang sudah terbentuk ya, ini cobaannya luar biasa, banyak Ustaz ya. Makanya mungkin pernah Anda bahas di sini materi tentang takwinul ummah, membentuk umat itu bimakna bukan umat Islam secara umum ya, tetapi umat atau orang-orang yang memang ruh di dalamnya itu ruh pejuang
ya, ruh pejuang. Nah, kemarin mungkin pernah saya sampaikan, hanya rilis sebentar ini, bahwa untuk membentuk ruh pejuang itu ternyata ada dua. Yang pertama takwin syahsiyah, kemudian yang kedua takwinur ruhil jamaah. Ini yang harus sebenarnya jadi patokan kita nih. Kenapa hari ini beberapa tim WP, ya, saya tidak bicara Mamuju, saya bicara secara umum semuanya, tim-tim WP yang sudah terbentuk, antara takwinul syahsiyah dengan takwinur ruhil jamaah ini saling keterkaitan. Jamaah, kalau ana bilang jamaah maksudnya WP ya. Jamaah ketika bagus, baik strukturnya, regulasinya dan seterusnya, tapi takwinul syahsiyahnya tidak bagus, karakter kepribadian yang ada di dalamnya tidak bagus, tidak bermanfaat, ini bahkan bisa bubar. Begitu juga sebaliknya, ya, kepribadian dari seorang kader kemudian bagus, tapi ruh berjamaahnya nggak bagus, tidak bagus juga jadinya. Dan ini beberapa daerah yang mengalami itu. Makanya mereka sering konsolidasi ketika ada masalah. Jadi konsolidasinya ketika ada masalah via Zoom, ya, via webinar, via online. Dan anak kadang sampaikan kepada mereka seakan-akan aneh ini obat, ya, obat orang sakit gitu ya. Padahal sebenarnya dari awal ketika kita melakukan basic sudah sering saya sampaikan kepada semua tim, bahkan kemarin di Kalimantan juga sama, ya. Sengaja anak kemarin keliling, ya, dari Balikpapan kemudian ke Samarinda kemudian karena kegiatannya di Bontang, ya. Habis dari Bontang anak ke Tenggarong, ya, untuk menyampaikan itu semua, ya. Nah, kita tahu bersama, ya, kita tahu bersama, pejuang itu jalannya tidak mulus. Antum kira saya tidak punya masalah? Banyak, ya. Tetapi bagaimana memanajemen masalah? Karena kalau kita sudah tidak punya masalah, berarti sudah mati kita itu, ya, sudah mati kita, ya. Maka hari ini insya Allah, ya, saya penyakit, saya menyebutnya sebagai penyakit pejuang, ya. Penyakit pejuang. Jadi antum yang hari ini sudah silgoh terhadap gerakan ini, terhadap perjuangan ini, tolong selalu jaga diri, karena fitnahnya begitu besar. Saya ini kalau saya mau menuruti keinginan saya, dalam artian keinginan pribadi, penyakit merah jambu ini penyakit yang begini. Antum ingat tidak ketika basic anak sampaikan? Antum masih ingat itu? Ya, masih ingat. Anak pernah sampaikan, kalau kita tidak tahan dengan fitnah ini, makanya anak sampaikan, saya kalau hanya ingin memenuhi kebutuhan saya pribadi, istri saya lebih dari 4, Ustaz. Bukan cuma 4, ya, bukan cuma 4, lebih dari 4. Karena setiap daerah anak kunjungi, daerah bukan cuma 1. Tapi saking cintanya anak ke dakwah ini, ya, cintanya saya ke aktivitas ibadah dalam bentuk perjuangan fisik ini, menyebabkan anak pendam. Bukan anak hindari, tidak, anak pendam. Biarkan takdir yang berbicara. Kita fokus dalam perjuangan. Nah, ini adalah bagian dari takwin syahsiyah, membentuk karakter seorang pejuang yang berlandaskan ilmu syar'i. Hari ini bukan, insyaallah, ya, penyakit itu bukan menyerang kader-kader biasa. Para asatid kita kena semua. Dari mana dia berangkat? Dari kepribadian yang tidak sempurna. Bukan kita mau sempurna, tidak, tetapi secara umum kepribadian kita ketika berada di jamaah, luruskan niat. Mau apa kita di sini? Mau apa kita di lembaga dakwah ini? Mau apa kita di Wahdah Peduli ini? Motonya jelas,
lebih mementingkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Jelas. Ya. Ketika hari ini antum dicoba dengan kepentingan pribadi, kemudian mengalahkan kepentingan orang banyak, gugur antum. Syekh Fatih akan mengatakan dalam sebuah bukunya, yang berguguran di jalan dakwah. Apakah kemudian penyakit itu bisa hinggap ke kita? Ke semuanya bisa. Semuanya. Sekarang hari ini nggak usah kita mengatakan, kita kuat Ustadz. Tidak. Selalu di sekitar kita itu. Makanya luruskan niat. Luruskan niat. Membentuk kepribadian dalam bentuk konsep takhwinus syasyiyah berlandaskan iman, takwa, dan Islamul haya. Iman kan sering kita pelajari. Ada Ustadz Amiruddin di sini. Ustadz siapa lagi anak nggak hafal namanya. Sebagai pemupuk dalam bentuk charger, ya, untuk menguatkan tujuan hidup kita apa, tujuan berjamaah kita apa. Dari iman itu kan kemudian kita mendapatkan rasa takut kepada Allah. Lewat apa? Lewat takwa, takut kepada Allah. Nah itu semua kemana gitu? Coba. Itu semua kemana? Hampir rata-rata kita hanya lebih mengandalkan merasa bisa, merasa aman, ya, dari semua fitnah, ya, dari semua fitnah. Ingat, saya tidak mengatakan dari satu fitnah, dari semua fitnah yang akan bertubi-tubi datang kepada kita. Maka ketika kepribadian kita sudah bagus, takwinus syakhsiyah kita sudah bagus, yang harus diperkuat lagi apa? Takwinur ruhil jamaah. Bagaimana membentuk karakter dalam berjamaah. Jamaahnya itu juga dikasih bagus. Kenapa? Karena dalam berjamaah itu, ingat, dalam berjamaah itu tidak jalan mulus. Antum tahu nomor ana itu di semua WP di seluruh Indonesia. Harus ada nomor di situ. Kenapa? Dari situlah anak melihat ternyata dalam berjamaah cobaan itu ada. Tinggal bagaimana ketua dan penasihat mengarahkan itu, bahwa memang pasti ada masalah. Saya ibaratkan kita naik nahkoda ini, bahtera afan, naik bahtera, ya. Kalau ketika bahtera ini kita umpamakan dalam sebuah walimatul ars, ya, mungkin keluarga, tapi dalam lembaga ini bahtera itu adalah wahdah peduli. Yang ke depan mulai mungkin basic dan seterusnya sampai kaki kita betul-betul lelah dan sudah tidak ada kita kecuali di dalam kubur. Jadi nggak ada istirahatnya ya. Kalau hari ini tiba-tiba saat saya mengundurkan diri dari WP, ini dipertanyakan ya. Jangan mengundurkan dan tidak akan pernah mengundurkan diri dalam jalan dakwah mujahid kemanusiaan. Bahtera yang sudah kita bentang layarnya, apakah kemudian tidak akan pernah mendapatkan ombak? Nosen, tidak mungkin. Dan ombak yang akan menghantam bahtera itu kecil besar, kecil besar, kecil besar. Tidak ada istilahnya kecil terus, nggak ada. Apalagi besar terus, nggak ada. Kecil besar, kecil besar. Yang kecil kenapa kemudian Allah berikan kepada kita agar menjadi pelajaran ketika ada ombak besar. Caranya begini, mengatasinya. Begitu. Kapan selesainya? Tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai, ini ombak ini nggak akan pernah selesai. Maka yang paling utama ketika dalam bahtera yang sementara berlayar ini, jangan sampai antum keluar dari bahtera ini, ya, jangan sampai keluar. Ketika hari ini antum sudah berada di bahtera WP ini, wahdah peduli ini, begitu dapat cobaan kecil kita mungkin bisa mengatasinya, tetapi begitu dapat ombak besar kemudian kita lompat dari kapal, apa yang terjadi? Mati kita, tenggelam di laut. Padahal kalau kita mau berusaha untuk mengendalikan laut ini, bukan berarti kita punya ilmu apa istilahnya itu, ya, apalah pengendali air, ya, tidak, ya. Tapi seorang nahkoda, ya, itu dia punya feeling, punya apa ya, imajiner gitu ya, bahwa insya Allah bisa gitu, untuk menghalau ombak
saya alami ini ketika saya menyeberang dari mana ini, Bungku menuju ke Kendari dengan kapal kayu, melewati laut yang sedikit baik, ada namanya itu selat apa gitu ya, yang lautnya besar ombaknya ya, saya lupa nama ininya ya. Itu kita tersesat, kita terdampar. Tapi pintarnya nahkoda itu ternyata kalau ingin ada ombak besar, bukan menabrak ombak, tapi bagaimana mengikuti alur ombak. Biar makanya kalau antum lihat bukan film ya, video-video bagaimana kapal dihantam ombak besar, kan dia kalau nahkodanya pintar, dia mengikuti aliran ombak itu, bukan dia tabrak. Seperti itu. Sampai akhirnya dia ke pinggir, selesai. Seperti itu. Itu cara manajemen konflik ketika di lembaga atau di Wahdatul Wujud itu ada konflik. Ya. Itu yang pertama. Berlandaskan apa? Ihtisamu bihablillah. Berpegang teguh dengan kesepakatan kita. Kesepakatan apa kita? Menjadikan diri kita sebagai bagian kecil dari mujahid-mujahid kemanusiaan. Nah, ini yang kadang di sebagian DPD tidak pahami. Tidak pahami. Hari ini antum kan sudah melakukan itu, ya. Dan ketika antum mengkoordinasi dengan Rapi, di Rapi juga ada, saya lupa namanya itu ya. Memang dia ada juga kemanusiaannya. Itu ada bajunya sendiri itu. Ada logo, maksud saya logo. Jadi nanti antum kalau sudah aktif di Rapi itu, nanti mungkin silaturahim dan antum mengenalkan diri sebagai tim kemanusiaan, itu di bajunya antum boleh pakai logo itu. Khusus pokoknya khusus masalah kemanusiaan ada logonya itu. Dan kita memang nanti selain rompi kan kayak Ustadz Amir itu kan sudah boleh pakai PDH itu. Di PDH itulah nanti logo-logo itu ya ditempel, karena itu bukan cuma main, maksudnya bukan sekedar gaya tempelan itu Ustadz, enggak, tapi sebagai bentuk bahwa orang melihatnya, oh memang betul gitu kan. Dan ketika kita menghadap ke pemerintah dengan seperti itu memang luar biasa dibandingkan kita datang afwan pakai kaos begini. Ini bukan, minimal rompi gitu kan. Tapi kalau ada yang pakai baju seperti itu PDH, luar biasa lagi. Itu yang pertama ya, ihtisamu bihablillah ya, tetap berpegang teguh dengan komitmen kita di lembaga ini. Hari ini Masya Allah banyak yang tidak memegang komitmen itu, sehingga muncullah keinginan-keinginan yang justru sebenarnya keinginan itu menyebabkan dia terdepak ya, keluar secara tidak sengaja, dia keluar walaupun mungkin di awal dia tidak niat itu, tetapi dengan melakukan atau terhinggap penyakit atau virus, sehingga dengan sendirinya akhirnya akan terdepak. Secara umum sudah tahu semua ya, setiap keputusan-keputusan yang diambil pimpinan, baik dia ketua DPD, ketua WP, atau saat ini anak menjabat sebagai kepala divisi Asma dan Nasr Wahdatul Pusat, insya Allah berdasarkan ilham dari Allah Azza wa Jalla secara tidak langsung. Dan ini menjadi pelajaran buat kita, ketua-ketua semua, bahwa bagi anggota ya, apa yang sudah diputuskan oleh ketua WP berdasarkan mungkin kesepakatan dari unsur pimpinan, jalankan insya Allah ya, insya Allah. Itu bukan inisiatif dari sendiri, tidak, tapi itu bagian dari bagaimana caranya kita belajar taat. Dan kalau sudah kita taat, Allah akan memberikan jalan itu. Beda ketika hari ini ada regulasi diterapkan, kemudian kita tidak taat, dan kita pun tidak akan tahu apa kemudian cobaan yang diberikan kepada kita, efek dari ketidaktaatan itu ya. Khawfillah, itu yang pertama, karena intinya adalah ruh berjamaah ini, ruh berjamaah. Kemudian yang kedua ada tafriqah ya, tidak mudah berpecah, tidak mudah dikit-dikit keluar dari grup Ustaz ya. Saya tidak cocok kayak ini ya, masa keputusan saya jarang diiyakan gitu kan. Ini penyakit. Apakah kemudian kita tidak boleh berbeda pendapat? Boleh, silakan saja. Dalam Islam dibolehkan kok berbeda pendapat, tetapi ketika sudah diputuskan dan bismillah bahwa keputusan itu yang terbaik.
Kalaupun nanti ada hal-hal yang kurang, tinggal diperbaiki. Jangan kemudian karena hari ini kalau Ana melihat bahwa WP itu adalah grup gitu kan, secara tidak langsung ya, walaupun dalam sebuah struktur Ana tidak masuk, tetapi dalam dalam grup WA itu bahwa itulah grup WP gitu kan, itulah pengurus WP gitu kan. Jadi ketika ada masalah di grup itu, mungkin dengan kalimat-kalimat yang baku, ingat ini juga salah satunya, antum kalau ada masalah jangan di-upload di WA, di grup, karena itu kalimatnya baku. Karena kita tidak tahu ketika dia ngetik itu apakah dalam keadaan muka senyum atau dalam muka marah, kita nggak tahu. Dan orang memaknainya di luar bisa jadi marah memang dia ini, ngejek memang dia ini. Nah ini juga harus pelajaran penting buat kita, bahwa di grup itu tidak boleh sekali, ingat, dilarang sekali kita mengambil keputusan hasil dari cuma saling itu tadi apa istilahnya, saling posting, saling itu messenger ya, maksudnya kita tidak boleh sekali, dilarang sekali mengambil keputusan untuk keluar dari grup atau untuk keluar dari lembaga ketika hanya berpatokan hasil chattingan di WA. Itu bahasa baku, bisa jadi kita salah memahaminya. Makanya dalam ruh berjamaah ada tafriqah, ini penyakit yang pasti kita dihinggapi. Jadi kalau saya berbicara WP, ini penyakit ini pun bisa dihinggap oleh DPD Ustaz. Bahkan DPP juga begitu sama. Kita coba perhatikan, orang kadang pasti kita akan mendapat, oh si fulan sudah tidak di sini, si fulan. Lembaga kita ini yang lengkap insyaallah, paling lengkap. Atau mau cari apa? Cari pekerjaan ada di lembaga kita. Cari ilmu syar'i ada. Ilmu bisnis ada. Apalagi? Cari dalam bentuk kemanusiaan ada WP. Cari istri ada. Ada, mau cari apa lagi? Tinggal perbaiki diri saja, ya. Ini ingat, mau tinggi apapun marhalah kita, ini penyakit tetap bisa hinggap. Jadi antum jangan merasa saya sudah taklim kok sering, apalagi saya sudah biasa isi taklim. Maksudnya penyakit ini siapa saja bisa diserang. Hatta Ustadz Amiruddin, Ustadz bisa. Antum aslan siapa sudah nikah semua? Sudah nikah semua kan? Sudah nikah semua? Semuanya ketua DPD ya? Semuanya. Akmar TV.